Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Nur Rahma dengan NIM D1A120026, kelas B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasional. Kali ini saya akan membahas tentang metode simplex. Metode simplex yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. Metode simplex terbagi menjadi dua, yaitu masalah maksimisasi dan masalah minimasi. Yang pertama, masalah maksimisasi. Pada masalah maksimisasi ada beberapa langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Nah, pada langkah ini, fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Misalnya, maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, maka menjadi Z kurang 3x1 kurang 5x2. Dan batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambah slack variabel. Slack variabel adalah S1, S2, dan seterusnya. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slack variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batasan-batasan X2X1 lebih kecil atau sama dengan 8, 3X2 lebih kecil atau sama dengan 15, 6X1 tambah 5X2 lebih kecil atau sama dengan 30. Non-negatif X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Menjadi batasan-batasan 2X1 tambah S1 sama dengan 8, 3X2 tambah S2 sama dengan 15, 6X1 tambah 5X2 tambah S3 sama dengan 30. Non-negatif X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, pada langkah ini kita masukkan semua persamaan-persamaan pada langkah 1 tadi ke dalam tabel seperti pada tabel ini. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar dan berilah tanda segi 4 pada kolom tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini yang memiliki fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar berada pada kolom X2, yaitu -5. Jadi, inilah kolom kunci tersebut. Langkah keempat, memilih baris kunci. Sebelum kita memilih baris kunci, terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Jadi, setiap nilai pada kolom NK dibagi dengan kolom kunci seperti 0 dibagi -5 sama dengan 0, 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, 15 dibagi 3 sama dengan 5, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Setelah itu, pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil dan berilah tanda segi 4 pada baris kunci tersebut. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut angka kunci. Nah, kan yang masuk dalam kolom kunci dan baris kunci adalah angka 3, maka inilah angka kuncinya. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara gantilah variabel dasar pada baris kunci dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Dan carilah nilai baru baris kunci dengan rumus nilai baru baris kunci sama dengan nilai lama baris kunci dibagi angka kunci. Maka masing-masing nilai lama baris kunci dibagi dengan angka kunci seperti 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 15 dibagi 3 sama dengan 5.
Lalu, nilai baru baris kunci tersebut kita masukkan ke dalam tabel seperti pada tabel ini. Langkah ke-6, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi, masing-masing baris lama selain pada baris kunci dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci, seperti Z sama dengan baris lama yaitu minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0 dikurang koefisien pada kolom kunci yaitu minus 5 dikali nilai baru baris kunci sama dengan 0, 1, 0, minus 3, sepertiga, 0, 5. Hasilnya minus 3, 0, 0, 5/3, 0,25. Lalu masukkan ke dalam tabel. Langkah ke-7, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Apabila pada baris pertama fungsi tujuan masih memiliki nilai negatif, maka ulangi langkah ke-3 sampai dengan langkah ke-6. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Yang kedua, masalah minimasi atau biaya. Pada masalah minimasi ini memiliki langkah-langkah penyelesaian, yaitu 1. Untuk langkah 1 dan 2 sama dengan masalah maksimisasi. Untuk langkah ketiga, pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. Untuk langkah keempat, 5 dan 6 sama dengan masalah maksimisasi. Untuk langkah ke-7, ulangi langkah ke-3 sampai dengan langkah ke-6 apabila pada baris pertama fungsi tujuan masih memiliki nilai yang bernilai positif. Perubahan akan berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang bernilai positif, maka hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.